Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adela Fitriani. Saya salah satu mahasiswi Polbank Tanioma, jurusan Pertanian Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penerapan metode pemberdayaan dalam penyuluhan pertanian di Desa Jerora 1, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kegiatan identifikasi keadaan, masalah, dan potensi secara partisipatif di Desa Jerora 1. Kemudian yang kedua, kegiatan penyusunan strategi yaitu SWOT. Yang ketiga, kegiatan pelatihan P2L. Yang keempat, kegiatan pelaksanaan hasil pelatihan P2L. Ketiga, kegiatan pendampingan dan pemandirian P2L. Dan yang keenam, kegiatan evaluasi pemberdayaan P2L. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi bagaimana keadaan, masalah, dan potensi secara partisipatif di Desa Jerora 1. Yang pertama, identifikasi keadaan. Desa Jerora 1 merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Sintang, yaitu memiliki luas wilayah sekitar 42,93 km persegi. Kemudian mata pencaharian sebagian besar penduduk di Desa Jerora 1 terdapat pada bidang pertanian. Hampir 80% penduduk di Desa Jerora 1 bergerak di sektor pertanian. Selain petani, juga terdapat buruh, peternak, buruh ternak, pemilik usaha tani, PNS, dan lainnya. Adapun masyarakat desa memiliki pola hubungan sosial yang terjalin dengan baik. Dengan ikatan sosial, masyarakat pedesaan tergolong sangat erat dan pola interaksi yang cenderung bersifat sosial dan tradisional. Kemudian potensi yang ada di Desa Jerora 1 yaitu tersedia lahan yang luas untuk melakukan usaha tani, terdapat petani dan penyuluh yang terampil, kemudian terdapat kelompok tani, dan hortikultura sebagai komoditas utama yang ada di Desa Jerora 1. Kemudian terdapat beberapa masalah yang ada di Desa Jerora 1, diantaranya yang pertama, belum optimal dalam memanfaatkan lahan, kemudian manajemen usaha tani masih rendah, kemudian kelompok tani yang kurang aktif, dan kualitas tanaman hortikultura yang masih rendah. Kemudian kita lanjut pada penyusunan strategi SWOT. Sebelumnya, analisis SWOT adalah didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Berdasarkan analisis SWOT di Desa Jerora 1 tersebut, strategi yang dilakukan dengan pendekatan diversifikasi pangan lokal melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan marginal melalui program pekarangan pangan lestari atau P2L. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan menjadi salah satu pilihan yang strategis untuk meningkatkan penyediaan pangan rumah tangga. Desa Jerora 1 ini memiliki potensi lahan pekarangan yang sangat besar. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu penyedia sumber pangan yang bergizi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian untuk kegiatan pelatihan P2L yaitu terdapat beberapa komponen. Yang pertama kebun bibit, kedua demplot, ketiga pertanaman, dan keempat pasca panen. Kemudian kegiatan pelaksanaan hasil pelatihan P2L yaitu kebun bibit, di mana kebun bibit terdiri dari rumah bibit dan sarana pendukung lainnya untuk memproduksi bibit tanaman. Yang kedua, demplot. Demplot sendiri berfungsi sebagai tempat usaha bersama untuk menghasilkan produk pangan yang berorientasi pasar dan sebagai lokasi percontohan, temu lapang, serta tempat belajar. Kemudian pertanaman ini dilakukan melalui budidaya berbagai komoditas pangan, sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.
Selanjutnya di kegiatan pasca panen yaitu hasil produksi dari kegiatan P2L baik dari kebun bibit, demplot maupun kelebihan produksi pertanaman, anggota kelompok dilakukan pengemasan atau fresh handling produk dan pemasaran. Kemudian untuk pendampingan dan pemandirian P2L di mana kegiatan P2L di lapangan akan dilaksanakan oleh tim teknis penganekaragaman pangan kabupaten atau kota untuk pendampingan teknis dan administrasi serta menyusun laporan pelaksanaan P2L secara elektronik. Dan yang terakhir adalah evaluasi pemberdayaan P2L. Kegiatan pemantauan atau evaluasi ini dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat secara periodik minimal 2 kali dalam 1 tahun. Nah, jadi peran penyuluhan pertanian dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengupayakan transfer inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat sasaran dalam bentuk pendidikan non-formal sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kearifan lokal yang ada di lingkungan petani. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.